Aktivitas harian kerja di kilang Malaysia. Balik lagi di pojok cerita Feb in Malaysia. Jom ikutin, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Ini pukul 5.45, seperti biasa aku mau turun ke bawah karena bus aku itu jam 6 kurang 10. Biasanya aku turun itu 3-4 menit. Gimana jalannya aku itu lama apa enggak? Ini tuh masih gelap banget tapi sedikit mendung sebenarnya ya guys. Biasalah ya kalau Malaysia itu kalau pagi itu pukul 6 pun pukul 7 pun kadang-kadang dia masih gelap ya. Dan kalau sorenya itu biasanya dia masih terang. Dan kebetulan ini aku udah di bus ya. Jadi tuh aku dari kilang ke hostel itu jaraknya itu 20 menitan. Nah ini tuh kebetulan kita udah sampai karena hujan. Seperti aku bilang tadi udah mendung kan guys. Ini hujan jadi busnya masuk ke dalam kilang. Biasanya untuk orang-orang yang mau keluar lagi pun nanti pakai payung. Karena biasanya pada beli sarapan di depan sana ya. Ada yang jual sarapan. Karena aku lagi skip sarapan, aku langsung mau masuk aja karena aku mau start kerja sebelum pukul 7. Jadi aku tuh kerjaannya di operator warehouse ya guys. Sebetulnya kerjaan aku itu banyaknya itu kalau pagi itu banyak karena harus kiin barang yang punya shift malam punya. Karena aku ini kan cuma satu shift. Dan ini aku jalanan mau masuk ke dalamnya itu. Jadi sedikit pusing-pusing karena kita harus scan juga, harus ke loker, ganti sendal, dan baru masuk ke tempat kerjaan yang aku mau buat ini. Jadi kenapa aku bilang sebelum pukul 7 aku start, seharusnya aku pukul 7 baru start kerja. Karena kerjaan aku banyak jadi akulah yang memutuskan untuk buru-buru masuk supaya tidak ribet ya guys. Dan ini singkat cerita aja udah jam makan siang. Sepertinya hari ini memang ada jamuan makan ya guys. Jadi konsumsinya itu aku dengan Kak Zu. Nah ini kita mau masukin makanannya. Ini pesan catering ya guys. Dan biasanya kita lah yang sebelum rehat 10 menit sebelum rehat kita adain. Karena hari ini tuh hari spesial. Ada yang habis kontrak. Jadi kita itu kayak merayain hari terakhir ya guys. Di sini tuh nggak dibedakan mana bos, operator, semua sama. Kalau habis ya akan dikasih jamuan manis terakhir. Dan biasanya ini memang udah dari dulu-dulu ada ya sebelum aku masuk ke kilang ini. Kebetulan aku ini masuk di kilang yang kebanyakan warga negara lokal Malaysianya ya guys. Bukan orang rantauan kayak aku, karena aku bukan di produksinya ke bagian warehouse, jadi departemen aku ini orangnya sedikit dan banyaknya orang lokal. Tapi orang lokal di sini tuh baik-baik banget menurut aku, banyak ngajarin. Dan di video kali ini tuh aku menceritakan aktivitas harian aku, serpihan seharian ini. Nextnya aku akan ceritakan lagi yang lebih detailnya. Jadi ini tuh makan-makannya, menunya ya guys, ada nasi putih, ayam masak merah. Orang Malaysia tuh suka ya ayam masak merah. Dan ada tambahannya juga di sini, tempe, kentang, sama ikan bilis di balado, dikasih kacang. Dan untuk sayurannya ini ada cendawa, sama carrot, sama brokoli. Nah ini ada kerupuk-kerupukannya juga dan ada semangkanya untuk buahnya. Untuk dessertnya ini juga ada tambahan kue-kue. Aku nggak tahu nama kuenya apa. Aku takut salah nyebutin ya guys. Dan ini kita ada kata-kata untuk terakhir, kata sambutan untuk yang habis. Dan yang habis ini orang Bangkayong ya namanya guys. Dia ini orang bagian finansial atau bagian yang pesan-pesan barang gitu. Maaf kalau aku ngomongnya ada sedikit salah. Jadi ini aku voice over, aku memang gak ada tulis-tulis. Aku ngomongin berdasarkan yang ada di video ini aja ya guys. Jadi kalau ada sedikit gak belibet atau kurang jelas, ngomongku yang terlalu cepat, kalian komen aja, nanti biar aku perbaiki. Karena kritikan dari kalian itu berharga buat aku yang mulai menjadi konten kreator. Jadi aku di sini itu mau kasih tahu kalian
apa aja sih yang aku lakuin selama aku kerja di Malaysia ini. Dan aku juga pastinya butuh support kalian biar kalian subscribe aku punya channel biar aku lebih senang lagi buat videonya ke depannya. Nah, ini kita udah antrian ngambil makan ya guys. Aku pun udah ngambil, Kak Zu pun udah ambil. Seperti biasa, aku makan memang sehari sekali aja kan aku lagi IF. Nah, ini Kak Zu aku suruh senyum tapi dia main-main. Dia tahu aku videoin. Dia lah yang ngajarin aku dari awal kerja di sini. Dan usut demi usut ternyata kita udah pulang guys. Jadi gak ada video lagi yang aku ambil. Selesai itu kan aku masuk kerja. Nah ini kita pulang pukul 4. Sebenarnya pulang 3.45 lah aja guys ya. Tapi jalan pasti udah pukul 4 lebih lah. Biasanya 3.45 itu aku keluar dari kilang dan sampai rumah itu bisa 4:25 karena jalan yang jam banget. Dan kita itu harus mengantarin kayak pusing-pusing hostel. Jadi tuh aku di sini kerja hostelnya itu nggak satu tempat ya guys. Ada beberapa titik tempat juga yang pisah-pisah tapi busnya jadi satu kalau pulang. Melainkan kalau pergi memang busnya asing ya guys. Nah ini tuh jalanannya memang akan sedikit panjang di video. Kalian dengerin aja omongan aku ya. Karena aku di sini mau cerita. Awal mulanya aku bisa kerja di Malaysia guys. Ini tuh vlog kedua aku ya. Setelah kemarin vlog perkenalan aku. Dan aku akan buat challenge 100 hari ke depan untuk mengembangkan YouTube aku. Makanya aku butuh banget support dari kalian. Kalau semisalnya aku suaranya masih kurang bagus, cempreng atau cepet banget ngomong aku, kalian kasih tahu ya. Biar aku bisa perbaiki tahu nggak. Nah ini tuh biasanya kita lewat tol ya guys, biar cepet. Karena kalau lewat biasa itu pasti macet. Ini tuh bukan jam pulang orang office atau orang-orang pada lokal pada umumnya, tapi memang di sini tuh macet. Malaysia itu memang banyak macetnya guys, karena hampir semua orang sini kan punya kereta ya guys. Karena kereta itu kayak tempat dia buat kerja, buat jalan, buat berkendara di sini tuh. Nah ini tuh udah ada yang berhenti kan, aku udah bilang. Nah, hostel yang di sini tuh guys, kalau kalian lihat atau kalian perhatikan, di sini tuh banyak kedai-kedai. Beda sama hostel yang aku tempatin. Jadi tuh aku sering banget kan buat video kayak nantinya masak-masak. Ya memang aku setiap hari itu masak ya guys. Aku nggak pernah beli. Kalau aku mau aja aku beli. Dan kalau aku teringin aja kayak nasi padang apa aku akan GoFood lah. Nah di sini tuh banyak banget restoran. Termasuk restoran ini. Ini tuh kayak nasi kandar gitu. Restoran khas Malaysia. Tapi di sini tuh restoran Indonesianya pun setahu aku ada lah. Kalau dari hostel aku itu lumayan jauh juga lah. Setelah orang itu berhenti, aku masih harus jalan sampai beberapa menit baru nanti aku akan turun. Nah inilah guys suasana Malaysia. Ini di bus suasananya kayak gini. Biasanya aku tuh kalau di bus sambil mikir aku buat apa lagi ya? Buat apa lagi ya? Kayak gitu. Sekarang ini aku ada temen cerita kalian. Jadi aku bisa buat vlog, buat cerita. Aku masih bisa meluangkan apa yang aku rasakan di dalam vlog-vlog aku ini. Pahit manisnya hidup di rantauan. Naikin skill basic kehidupan. Pokoknya masih banyak lagi lah. Nah ini tuh kebetulan masih panjang banget perjalanan kita ya guys. Jadi tuh kayak sebenarnya kalau kalian lihat ini kerja di Malaysia itu enaknya ya. Karena kita tuh tempat dikasih hostel. Bus itu dikasih. Jadi kita hanya memikirkan makan lah pada umumnya ya. Beda lah kalau misalnya kayak kerja di Indonesia mungkin kita harus bayar kosan. Beda mungkin ada beberapa PT yang menyediakan tempat tinggal. Dan ini biasanya aku di sini sambil ambil video ala-ala. Aku di sini udah 3 tahun kerja ya guys. Nah ini kita udah turun dari bus. Biasanya karena aku shift normal, aku selalu shift pagi. Aku selalu ngikutin. Ada 2 shift A, shift B. Dan ini kebetulan lagi ada di shift B. Orangnya tuh sedikit banget dia. Kalau di shift A itu banyak ya guys. Nah ini kita udah mau masuk rumah. Nah inilah depan rumah kita seperti yang aku ceritain. Rumahnya memang nyaman ya guys. Kilang kasih nyaman banget. Jadinya di sini tuh aku memang gak banyak tukang jualan. Tapi dikasih rumahnya yang nyaman menurut aku. Jadi kalau untuk makan aku bisa masak ya. Gak usah mikir-mikirin kayak
nanti tuh mau makan apa, nanti tuh mau bikin apa, enggak. Jadi aku masak yang ada aja, yang aku bisa. Karena aku juga orangnya tuh suka banget menu masakan kampung atau menu sederhana. Jadinya aku nggak pusing. Sekalian juga aku mau buat video-video guys, yang aku bisa bagi buat kalian. Cara menghemat hidup di rantauan. Semoga kalian suka ya guys. Dan kalian tunggu ya guys next video aku selanjutnya.